Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan segala rahmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita bersama. Sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sholawat dan salam, sama-sama kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap tercurahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan daripada materi yang kemarin. Kemarin materi pertemuan yang pertama membahas persoalan menghindari pergaulan bebas. Dan pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas persoalan zina, yaitu yang terdapat di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang kedua. Pada pertemuan yang kedua ini kita juga akan masih membahas persoalan ayat, belum kepada persoalan materi, apakah pengertian zina, bentuk-bentuk zina, macam-macam zina dan sebagainya, belum. Tetapi kita baru akan membahas tentang persoalan ayat seperti pertemuan yang pertama kemarin. Tujuan pembelajaran pada pertemuan yang kedua ini juga sama seperti di pertemuan yang pertama, yaitu peserta didik diharapkan mampu dapat membaca Quran Surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 2 dengan tartil dan hadis tentang menjauhi perbuatan zina. Selanjutnya peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar Quran Surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 2 dan hadis tentang menjauhi perbuatan zina. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan pengertian asbabun nuzul dan asbabun nuzul daripada Quran Surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang kedua. Selanjutnya, peserta didik dapat menentukan hukum bacaan atau hukum tajwid di dalam Quran Surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang kedua. Yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan yang menjadi isi kandungan Quran Surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 2 dan hadis tentang menjauhi perbuatan zina. Untuk yang pertama, kita akan sama-sama membaca dulu Quran Surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khuzkum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masingnya keduanya 100 kali.
dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang kedua. Selanjutnya di sini ada persoalan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berarti Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang laki-laki berzina maka keimanan yang ada pada dirinya keluar seperti perginya awan. Jika telah selesai maka keimanan tersebut akan kembali kepadanya. Ini persoalan hadis. Baiklah, selanjutnya seperti di pertemuan yang pertama kita akan membahas persoalan hukum tajwid, yang mana di pertemuan pertama kemarin di surah Al-Isra ayat yang ke-32 itu banyak sekali hukum bacaan yang tidak ada di sana. Hanya sedikit karena ayatnya juga begitu pendek. Tetapi di surah An-Nur surat yang ke-24 ayat 2 ini suratnya panjang. Ini berkemungkinan akan muncul semua hukum bacaan di sana. Tentu kita akan mengulang kembali persoalan hukum yang ada di pertemuan yang pertama kemarin. Yang pertama yaitu adalah nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin ini ada 5. Yang pertama ada ikfa. Ikfa itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 atau 16, yaitu ta, sa, jim, dal, zai, zain, sin, shin, sod, do, to, zo, fa, kof, dan kaf. Dan apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang telah disebutkan tadi, maka dibaca dengung atau disebut dengan ikfa. Yang selanjutnya ada izhar, itu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6. Alif, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Dan ini dibaca jelas. Nanti akan kita cari di ayatnya langsung. Yang ketiga yaitu idgham bi gunnah, nun sukun atau tanwin bertemu dengan mim, nun, waw, dan ya. Nah, ini juga dibaca dengung dia. Terus ada yang namanya idgham bila gunah. Nah, itu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam dan ro. Ini cara membacanya adalah nunnya itu tidak dibaca, tetapi langsung ditasdidkan kepada huruf lam atau ro. Contoh mirrob, tulisannya minrob tapi bacanya mirrob bikum dan sebagainya. Yang terakhir ada iklab. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Ini nun sukunnya itu diganti dengan mim. Contohnya mimba, bukan minba tapi mimba. Nah, diganti dengan huruf mim. Kita langsung bawakan contohnya langsung kepada yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana cara mencarinya? Yang pertama, cari dulu hukum bacaan nun sukun atau tanwin itu huruf nunnya. Huruf nun yang berbaris sukun atau tanwin langsung. Kita akan membahas sampai tidak semuanya, cukup sampai di mi'ata jaldah saja. Dimulai dari az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidimma. Di sana ada tanwin. Berarti itu termasuk kepada salah satu hukum bacaan dari yang 5 yang termasuk kepada nun sukun atau tanwin. Apakah ikfa, apakah izhar, apakah idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ataupun iklab. Di sini kita lihat huruf sesudahnya daripada kasroh tanwin tersebut. Di sana ada huruf mim. Tentu kita kembali kepada yang di catatan sini. Kita cari tanwin, kasroh tanwin bertemu dengan mim. Di sana termasuk kepada yang ketiga, yaitu idgham bi gunnah. Jadi hukum bacaan yang ada dalam bacaan
kulla wahidim ma itu adalah idgham bi gunnah. Cara membacanya yaitu agak ditahan dan didengungkan sedikit. Wahidim mi. Nah, dibaca seperti itu. Terus selanjutnya ada nun sukun juga di sampingnya. Itu huruf sesudahnya adalah huruf H. Nah, kita lihat di sini catatan. Di mana huruf H? Yaitu di poin yang kedua. Ada alif, ha, kho, ain, goin, dan H. Maka bacaan di dalam ayat wahidim minhu itu adalah izhar hukum bacaannya. Minhu dibaca jelas. Barangkali untuk contoh persoalan hukum bacaan cukup demikian. Cara mencari hukum bacaan seperti itu. Khusus untuk nun sukun dan tanwin, cari dulu nun sukunnya atau tanwinnya, baru lihat huruf sesudahnya. Setelah itu di sana akan jelas sekali dia kemana masuk hukum bacaannya. Untuk hukum bacaan cukup demikian. Terus kita masuk kepada persoalan yaitu asbabun nuzul. Di pertemuan pertama sudah dijelaskan tentang pengertian asbabun nuzul. Itu menurut bahasa ada dua kata. Yang pertama asbab yang berarti sebab, yang kedua nuzul yang berarti turun. Berarti menurut istilah asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Terus untuk persoalan asbabun nuzul Quran surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang kedua ini, yaitu berkaitan dengan konteks sosial dan hukum, yang mana konteks sosial dan hukum ini pada waktu itu berlaku di masa Rasulullah SAW. Yang mana perbuatan zina pada waktu itu dianggap sangat serius sekali dan merusak moral masyarakat yang ada. Di dalam Islam, zina termasuk dalam kategori hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dapat ampuni oleh manusia. Ini persoalan asbabun nuzulnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang isi kandungan. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala sangat tegas dalam menghukum seorang yang berbuat zina. Yang selanjutnya menurut Ibnu Katsir di dalam ayat tersebut dijelaskan hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan yaitu 100 kali cambukan atau dera dan diasingkan, sedangkan pelaku zina muhsan yaitu dirajam. Yang ketiga, menurut Buya Hamka, persoalan hukuman bagi pelaku zina ini harus dilakukan. Selanjutnya, hukum pelaksanaan hukum zina ini harus juga disaksikan oleh masyarakat yang ada di sekitar lokasi tempat tinggalnya. Minimalnya yaitu adalah 4 orang. Sedangkan untuk hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang telah dibacakan di depan tadi, persoalan zina dapat menghilangkan keimanan dari diri seseorang yang beriman. Hal ini karena zina termasuk pada perbuatan dosa besar. Baiklah, kita langsung masuk kepada yang terakhir yaitu kesimpulan bahwasanya Allah SWT mengharamkan umat Islam untuk melakukan perbuatan zina. Hal ini karena perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaatnya. Maka dari itu wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Terus kita memilih pergaulan dan lingkungan yang baik dan juga bermanfaat. Barangkali untuk persoalan menjauhi perilaku zina ini atau menghindari perilaku zina ini cukup. Demikian kita membahas ayatnya. Selanjutnya nanti di pertemuan yang ketiga kita akan membahas tentang pergaulan bebas, pengertian, dampak, macam-macam, manfaat, dan hikmah daripada mempelajari materi pergaulan bebas. Zina pun juga demikian nanti di pertemuan yang keempat. Demikian pertemuan yang kedua ini. Jika ada salah dan kekurangannya mohon dimaafkan.
Sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.